Oke anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 5 hari ini? Apa kabar kelas 6 hari ini? Selanjutnya, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Kenapa tidak hadir? Ada yang izin, ada yang sakit. Kita doakan semoga yang sakit lekas sembuh dan bisa kembali bersekolah. Amin. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka bersama-sama. Berdiri. Coba kembali. Oke. Selanjutnya, kita tadi belum memulai pelajaran dengan berdoa ya. Iya. Tolong ketua kelasnya dipimpin doa dulu. Duduk siap. Kita berdoa. Berdoa mulai. Selanjutnya, anak-anak, tadi kalian menyanyikan lagu judulnya apa? Indonesia Pusaka. Ada yang liriknya? Gimana? Di sana tempat lahir beta ya. Kalian semua lahir di Indonesia? Iya. Terus berlindung di hari Tuhan sampai akhir menutup mata. Nah, itu berarti kalian hidup di Indonesia ini, kalian harus menjaga negara kita. Kira-kira hal apa yang kalian lakukan untuk menjaga Indonesia ini?
yang bisa kalian lakukan? Angkat tangan. Apa? Menanam pohon, menjaga lingkungan. Terus ada lagi? Ada lagi? Yang keras? Oh iya, membudayakan tari nasional ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga negara Indonesia. Nah, apa kalian tahu di Indonesia ini suhunya apakah selalu sama? Cuacanya apakah selalu sama? Akhir-akhir ini cuacanya gimana? Dingin. Siapa yang pagi hari tadi nggak mandi karena kedinginan? Apakah semuanya mandi pagi tadi? Mandi. Oke. Nah, halo. Penjelasan tentang kenapa suhu di Indonesia sekarang dingin itu ada penjelasannya. Penjelasannya itu bisa dinamai dengan teks eksplanasi. Hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi. Oke, tujuannya yaitu kalian bisa mengenal fenomena alam melalui teks eksplanasi. Ada yang tahu teks eksplanasi itu apa? Ada yang tahu? Ya, ada yang menjawab teks yang berisi kejadian dunia. Hari ini kita akan pelajari teks eksplanasi. Sebelumnya kalian harus menyimak video ini sebentar. Terdengar suaranya? Perhatikan nanti Bu Resi tanyain. Di Jawa Timur, puncak berdiri diprediksi terjadi pada Juni hingga September 2005. Mudik adalah kondisi udara yang terasa sangat dingin pada malam hingga pagi hari saat musim kemarau. Di Jawa Timur, puncak berdiri diprediksi terjadi Juli hingga September 2026. Beberapa daerah pegunungan disebut mengalami berdiri lebih kuat, diantaranya Gunung Bromo, Batu Panis Semeru, Kota Batu, Kawah Ijen, dan sejumlah wilayah pegunungan lainnya. BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo pernah mencatat suhu di kawasan Bromo mendekati 5 derajat Celcius saat puncak berdiri hingga dapat muncul embun es pada kondisi tertentu. Fenomena ini terjadi karena angin monsun timur dari Australia, langit cerah tanpa awan, dan kelembapan udara rendah. Pada saat ini itu kita sudah memasuki angin monsun timur dari Australia. Saat Australia musim dingin, jadinya masa udaranya waktu melewati Indonesia itu jadi dingin dan kering, Mbak, seperti itu. Dan karena yang kedua adalah pada saat musim kemarau, langit itu kan cerah tanpa awan. Nah, sehingga pada saat langit cerah di permukaan bumi itu mudah melepas atmosfer pada malam hari, sehingga pada malam hari itu cuacanya lebih dingin. Dan selanjutnya adalah kelembapan udara yang rendah. Berdiri adalah kondisi. Oke, stop. Setelah kalian mengamati video tadi, fenomena apa yang terjadi akhir-akhir ini? Kenapa itu bisa terjadi? Alasannya kenapa tadi? Karena angin monsun lebih dari ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari teks eksplanasi dengan kasus fenomena berdinding akhir-akhir ini. Sebelumnya kemarin kalian sudah mempelajari tentang kalimat utama ya? Apa itu kalimat utama? Kalimat yang mengandung gagasan pokok atau ide pokok. Hari ini kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Selanjutnya yaitu teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan bagaimana atau mengapa suatu peristiwa atau fenomena bisa terjadi. Contohnya seperti tadi, fenomena apa? Iya. Terus selanjutnya,
Tujuan teks eksplanasi yaitu untuk memahami proses terjadinya suatu peristiwa. Seperti begini tadi, karena apa tadi? Ada tiupan angin dari Australia. Oke. Selanjutnya, ini paling penting ini. Ciri-cirinya teks eksplanasi. Yang pertama, teks itu menjelaskan sebab dan akibatnya. Yang kedua, bahasanya menggunakan bahasa ilmiah sesuai fakta atau kejadian yang ada, jelas dan logis. Logis itu apa? Masuk akal. Masuk akal, bukan rekayasa, bukan cerita-cerita dongeng ya. Ini kejadiannya fakta terjadi di lapangan. Terus yang ketiga yaitu biasanya bersifat informasi. Selanjutnya yaitu strukturnya. Struktur teks eksplanasi itu terdiri dari 3. Harus punya 3 ini teks eksplanasi, yaitu yang pertama pernyataan umum, itu mengenalkan fenomena seperti tadi. Ini adalah suatu fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, gitu. Terus yang kedua yaitu ada penjelasan tentang sebab akibat. Seperti tadi, karena adanya angin muson dari Australia tertiup, gitu. Terus yang ketiga yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari teks itu. Jadi teks eksplanasi harus punya 3 struktur. Apa aja? Pernyataan umum, sebab akibat, kesimpulan atau interpretasi. Oke. Terus selanjutnya, sudah paham ya di sini? Teks eksplanasi punya 3 struktur. Selanjutnya, karena selanjutnya kita akan membedah tentang konjungsi kausalitas. Teks eksplanasi biasanya punya konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas ini apa? Kata hubung yang menunjukkan sebab akibat dari suatu peristiwa. Contohnya konjungsi kausalitas ini adalah karena, sehingga, akibat, oleh karena itu, disebabkan oleh. Nah, seperti itu. Teks eksplanasi pasti mengandung konjungsi kausalitas ini. Yang tadi pasti ada sebab akibat itu. Nah, ini. Terus kita lihat contoh teks eksplanasinya. Nah, yang atas ini, pernahkah kamu merasakan suhu udara yang sangat dingin? Nah, fenomena ini dikenal masyarakat dengan istilah bediding. Ini yang paragraf pertama ini kira-kira masuk ke struktur apa tadi? Yang pertama. Apa? Pernyataan umum, karena di sini ada penjelasan fenomena. Paham di sini? Oke. Selanjutnya kita ke paragraf kedua. Fenomena bediding terjadi karena adanya. Nah, ini ada apa ini? Tadi konjungsi kausalitas. Karena adanya. Nah, ini berarti yang kedua ini, paragraf kedua merupakan apa tadi? Strukturnya sebab akibat. Oke. Masa di sini yang pertama tadi apa? Pernyataan umum. Yang kedua sebab akibat. Terus yang ketiga ini lanjutannya yang tadi ini ya. Kesimpulannya, bediding merupakan fenomena iklim alami tahunan. Nah,
berdiri. Oke. Sekarang Bu Resi mau kesepakatan kelas sama kalian. Kalau Bu Resi bilang kelas 6, kalian bilang buha, gitu ya? Siap? Kelas 6 buha. Oke. Sekarang di ice breaking ini ada konjungsi namanya. Kalau Bu Resi bilang kata konjungsi seperti apa tadi? Karena, sehingga, oleh karena itu. Nah, maka kalian semua harus lompat. Tapi kalau Bu Resi tidak bilang kata konjungsi, kalian diam aja seperti patung. Ya. Oke, kata senang. Buah. Oke. Dengarkan semuanya. Langit pagi hari terlihat sangat cerah. Sehingga masih ada yang belum lompat. Oke, kalau Bu Resi bicara tentang kata konjungsi, kalian harus lompat. Sehingga kita bisa melihat warna biru membentang luas. Rumput di halaman rumah basah oleh embun. Karena suhu udara turun saat malam hari. Tetesan air hujan membiaskan cahaya matahari. Oleh karena itu, terbentuklah pelangi yang indah. Oke, tepuk tangan. Sekarang ikut lagi. Oke, sekarang kita akan membedah rantai sebab akibat dari proses berdiri. Jadi, kalimat yang pertama yaitu pergerakan angin monsun dari Australia menyebabkan suhu udara di permukaan bumi turun. Sehingga ini apa tadi? Konjungsi kausalitas. Sehingga udara kehilangan panas dengan cepat. Lalu berakibat pada terjadinya fenomena berdiri. Oke. Selanjutnya kita akan bermain detektif bahasa dan lingkungan. Hari ini kita akan melakukan investigasi
Sudah dapat judul semuanya? Dituliskan di ATM-nya. Judulnya dibuka. Habis ini siap-siap kurir bekerja. Persiapan. Ditulisnya di fenomena alam. Selanjutnya praktek. Kalau semalam habis ini kurir akan bekerja. Kita ada 3 pos. Pos 1 struktur yang pertama yaitu pernyataan umum. Pos 2 sebab akibat. Pos 3 kesimpulan. Kurir harus maju ke durasi. Durasi ini posnya ya. Kalian akan mencari gimana yang pos 1 yang pernyataan umum dari judul kalian. Kalau kalian teliti di judul tersebut ada tanda dari durasi yang bisa kalian cari di sini. Ya. Oke. Setiap pos kalian butuh waktu 5 menit untuk mengerjakan. Durasi mulai dari sekarang, siap? Oke, sudah ditulis semua fenomena alamnya? Ada pertanyaan sebelum mengerjakan? Sudah, berarti mulai waktunya ya? 1, 1.
Oke, sudah. Dari menit. Sekarang persiapan murid untuk mengambil pos 2. 1, 2, 3. Alhamdulillah, terus santai ya, waktunya molor. Waktunya di lambat.
Tapi kan ada tempat kuri nih, sekali iso ini.
Belajar LKM-nya, khususnya yang juru bicara. Yang juru bicara, karena nanti juru bicara kalian akan menjelaskan ke teman kalian. Ya, dipelajari LKM-nya. Sampai waktunya habis, nanti kalian akan rotasi.
Kancil
Oke, masih ada yang berpikir, ayo cepat. Kelompok mentok fenomenanya apa? Dengarkan semuanya. Kelompok mentok fenomenanya apa? Dibaca. Yang keras. Proses terjadinya pelangi setelah hujan di rumah mentok. Terus kelompok kancil terbang. Judulnya apa fenomenanya? Perubahan wujud benda atau kondensasi. Perubahan wujud benda atau kondensasi. Terus kelompok kopdes. Judulnya apa? Mengapa langit berwarna biru di pagi hari? Terus kelompok kimnasir. Judulnya apa? Angin. Proses, ayo yang jelas. Proses terjadi. Ya. Terus kelompok jarintis apa? Listrik statis alam. Bagaimana petir dan kilat terjadi? Bagaimana petir dan kilat terjadi? Semua punya fenomena masing-masing. Dah ya. Oke, Bu Resi akan mulai waktunya. Berdiri yang mau pergi ke rumah orang lain. Nanti kalau Bu Resi nggak usah bilang stop, nanti berpindah ke kelompok satunya ya. Yang tuan rumah, halo. Hai. Yang tuan rumahnya juru bicara ya. Ya. Itu kalian harus menyambut tamu kalian dengan baik. Oke? Contohnya, seperti ini. Sebentar. Menyambut jangan halo-halo toh. Ini hasil kerjaan kami. Teks eksplanasinya proses terjadinya angin darat dan angin laut. Jadi kata kunci intinya ada angin darat dan angin laut. Terus penyebabnya apa? Perbedaan suhu. Prosesnya. Kalau siang hari daratan lebih cepat panas karena anginnya ke atas. Kalau malam hari daratan lebih cepat dingin karena anginnya turun ke permukaan laut. Nah, gitu cara menjelaskan ke tamu-tamu kalian. Sudah paham? Oke. Terus solusinya apa? Itu dibacakan ya. Oke. Selanjutnya kita mulai kegiatannya. Suaranya yang keras tapi tegas, tidak usah teriak. Dan fokus mendengarkan ke kelompoknya. Oke, dimulai dari 1, 2, 3. Ayo,
Penurunan suhu.
Adios.